Rasulullah diperintahkan oleh Jibril untuk membaca. Pertanyaannya adalah apa yang mau dibaca Nabi? Oh, Quran belum ada. Kalau sekarang kita disuruh baca Iqra, udah jelas ada Qurannya 30 juz. Nah, Nabi kan belum ada ayat. Belum ada ayat yang turun kepada beliau, lu disuruh baca. Kira-kira apa yang disuruh baca? Nggak mungkin Jibril nyuruh tanpa jelas arahnya, objeknya apa. Kira-kira objek yang disuruh Jibril untuk dibaca oleh Nabi itu apa? Artinya membaca itu nggak harus tulisan atau ayat yang tertulis di dalam mushaf, tapi apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, apapun yang kita saksikan, itu semuanya adalah ayat yang harus kita baca dan harus menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, manusia harus kita baca, artinya dibaca ya kita pahami, kita telusuri, kita hayati. Alam raya yang kita saksikan pun harus dibaca. Nah, itu semua namanya ayat-ayat kauniyah. Itu juga harus dibaca. Karena di dalam Quran, Bapak Ibu, itu juga justru menyuruh kita membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam raya, ayat-ayat benda gitu. Misalnya ada di surah, nanti akan kita bahas ya, di surah Al-Ghasyiyah itu. Kata Allah gini, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Mengapa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Berarti ayat itu nyuruh, ayo dong baca unta itu, dibaca gitu. Dia dibaca, ya dipahami, dilihat, diresapi gitu. Dan tentu tujuan Allah menyuruh kita memperhatikan unta bukan sekedar melihat untanya, tapi kita harus sampai kepada sang pencipta unta. Ila sama, coba perhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Ya lagi-lagi Allah akan ajari kita, coba lihat langit. Apakah dengan langit itu kan Anda nggak bisa menemukan siapa pencipta langit yang bikin langit tuh bisa kokoh, kuat, nggak runtuh gitu kira-kira ya. Itu kan supaya kita memahami Allah, supaya kita itu takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kekuatan iman kita semakin bertambah. Nah, itu melalui ayat-ayat kauniyah namanya. Langit, walas sama'i kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu dikukuhkan. Walal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Coba kita saksikan ya. Kok bisa ya bumi yang bentuknya bulat ini kan kita seakan-akan merasa nggak terasa kita berada di bawah. Itu kan ini kan kayak bola itu berputar. Kita pernah berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Tapi rasanya kok nggak berada di bawah itu. Kita nggak jatuh gitu. Masya Allah, itu kan semuanya adalah ayat-ayat Allah juga yang perlu kita baca.